Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa bi asrar fi darin amin. Al-babus sadis fi adabil alim fi darsihi fi durusihi. Bab yang ke-6 di dalam adab-adabnya seorang alim fi durusihi pada pelajarannya. Ilan qal al-khamis yang kelima. Wal khamis an yuharrid ala ta'limihi, dan hendaklah yang kelima ya, hendaklah si guru an yahrisa ala ta'limihi. Hirs itu bersemangat ya, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh ala ta'limihi, di dalam mengajar, di dalam mengajarnya gitu ya. Di dalam mengajarnya ia, wa tafhimihi, dan di dalam memberi pemahamannya ia, bibadli juhdihi, dengan badal, mencurahkan, badal bibadli, dengan mencurahkan juhdihi, segala kemampuannya, bibadli juhdihi, dengan segala upayanya, kemampuannya gitu ya. Wa takribil makna, dan takribil makna apa itu? Mendekatkan makna gitu maksudnya. Mendekatkan makna atau menjelaskan materi gitu ya. Walaupun hanya mendekati arti. Misal sulit ya, sangat sulit sekali, dia berusaha untuk mempermudah bagaimana caranya, cara penterjemahannya gitu ya, cara untuk memahaminya, mungkin pakai apa tadi, di apa namanya, dirangkum lah mungkin sama dia, atau dikasih kesimpulan sekiranya si murid ini selesai, sudah paham terhadap apa ya yang dibahas oleh si guru tersebut. Nah, gitu maksudnya. Min ghairi iksarin, dengan tanpa memperbanyak, enggak usah banyak-banyak gitu ya. Enggak usah terlalu banyak dijelaskan, terlalu banyak. Yang penting sudah memahami. Ya, sudah memahami pembahasan materi tersebut. Tidak terlalu banyak atau tidak berlebihan. La yahtamiluhu dhihnuhu, yang tidak memberatkan dhihnuhu, apa namanya, hatinya atau pikirannya. Au bastin, atau di sini kembali ke min ghairi iksarin wa min ghairi bastin gitu ya. Dengan tanpa memperluas terlalu banyak maksudnya. La yadbituhu hifdhuhu, yang tidak bisa dihafal oleh hatinya, terlalu banyak sehingga sulit untuk menghafal. Nah, gitu ya. Wa yudihu awdaha yudihu, menjelaskan aja. Wa yudihu, dan memberi penjelasan limutawaqqifidh dhihni al ibarati fihi. Limutawaqqifidh dhihni, memberi penjelasan apa namanya, untuk supaya hati itu berhenti di sana, wakaf gitu ya, supaya hati itu berhenti, maksudnya hati itu menjadi apa ya, mikirnya selesai gitu maksudnya, sudah selesai karena sudah memahami. Al-ibarata fihi, tentang ibarah di dalamnya, memberi penjelasan untuk apa tadi, untuk supaya hatinya itu berhenti di situ, maksudnya agar dapat difahami, agar hati itu faham terhadap ibarat tersebut, menjelaskannya. Wa yahtasibu i'adat asy-syarhi lahu wa tikrarihi. Wa yahtasibu, dan apa ya, ihtasaba, dan menghitung i'adatas syarhi, pengulangan syarah penjelasan lahu bagi dia, bagi si murid,
wa tikrarahu dan pengulangannya sama nih sebenarnya. Wa yabda'ahu bitaswiril masaili, dan pertama kali yabda'ahu memulai pelajarannya maksudnya. Memulai pelajarannya bitaswiril masail dengan menjelaskan gambaran masalah-masalah lalu. Dengan gambaran masalah-masalah, wa yudihuha dan menjelaskannya bil amsal, atau menerangkan bil amsali dengan contoh-contoh, wa dzikrid dalaili dan menyebut dalil-dalil. Maksudnya menyebut dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dia sebutkan. Memulainya dengan memberi gambaran-gambaran tentang masalah bitafsiril masail, dengan menjelaskan, jadi gambaran masalah dia, gambaran masalah, wa yudhiwa dan menjelaskannya bil amsal dengan contoh-contoh, wa dzikrid dalaili dan menyebutkan dalil-dalilnya kalau dia hafal otomatis ya. Mungkin ya, misal dia mau menjelaskan tentang masalah fa'il mungkin, dia sebut dulu, kasih contoh-contoh, kasih ibarat-ibarat mungkin ya, contoh-contoh mungkin sebelum masuk ke babnya ya, masuk baca kitabnya mungkin sambil muthala'ah mungkin, yang kalau ini sudah dipelajari mungkin, atau kasih contoh-contoh ya, kasih contoh pelaku itu yang melakukan itu namanya fa'il gitu ya, pekerjaannya adalah fi'il gitu misalkan ya, yang bekerja namanya fa'il, misal seperti itu. Terus fa'il itu hukumnya di dhammah atau di rafa, misal seperti itu. Wa yaktasir ala taswiril mas'alah, wa yaktasir, iktasar itu meringkasnya, dan meringkas ala taswiril mas'alati, dalam memberi gambaran, atau contoh tadi ya, wa tamsiliha dan dalam membuat contoh, liman lam yata'ahal, bagi yang belum ahli dalam hal tersebut. Kalau sudah dipelajari mungkin ya, muridnya ini sudah mungkin pernah mempelajarinya, kasih contoh-contoh ya, sampai murid ini biar sebelum membahas sudah paham. Kalau belum ya paling contoh sekilas lah mungkin ya. Lifahmi ma'khudhiha wa daliliha, agar memahami pengambilannya dan dalil-dalilnya. Wa yadhkurul adillah wal ma'khad limuhtamalihima, wa yadhkurul adillah dan menyebutkan dalil-dalil, wal ma'khad dan pengambilan-pengambilan, atau mungkin ngambilnya dari mana gitu ya, ini dalil kalau kitab fikih ini seperti masalah ini, pembahasan ini seperti ini, kalau mungkin butuh dalil mungkin ini pengambilnya di sini gitu ya, ayat ini yang berhubungan dengan ini misalkan. Wa yadhkurul adillah wal ma'khad li muhtamalihima, untuk hal-hal yang ihtamala, yang mengandung keduanya, yang terkandung di dalam keduanya, dalil dan pengambilan tersebut. Wa yubayyin lahu ma'ani asrari hukmiha wa ilaliha wa ma yata'allaq bitilkal mas'alah min far'in wa usul. Tidak paham dia. Wa yubayyin lahu ma'ani asrari hikamihi, dan menjelaskan bagi dia, menjelaskan kepada si murid makna-makna asrar, makna rahasia, hikamiha, hikmahnya, wa ilaliha dan alasan-alasannya, ilal, wa ma ta'allaq bitilkal masalah dan apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, min far'in wa usul, dari furu' atau usul atau sumber.
wa min wahmin fiha fi hukmin wa takhrijin wa naqlin bi ibaratin hasanah. Wa min wahmin, dan dari dugaan-dugaan, fiha yang terdapat di dalamnya, fi hukmin di dalam hukum, wa takhrijin dan dalam pengeluaran, wa naqlin dan di dalam nakal pemindahan, bi ibaratin hasanatil ada, dengan ungkapan hasanatil ada yang bagus penyampaiannya. Ba'idatun antan qisi ahadin minal ulama, yang jauh dari pengurangan salah satu daripada ulama. Oh ya betul, wahm ya, wahm. Wa min wahmin, dan dari dugaan-dugaan, maksudnya dugaan-dugaan mungkin ada ulama yang berpendapat mungkin secara apa tadi tidak sama dengan yang lainnya mungkin gitu ya. Mungkin menurut ada ulama yang berbeda pendapat jauh mungkin. Menjelaskan dugaan-dugaan yang kurang baik di dalamnya, fi hukmin di dalam sebuah hukum, wa takhrijin dan di dalam pengeluaran ya, pengeluaran hukum, wa naqlin atau pemindahan dalil dengan ibarat yang bagus penyampaiannya. Ya mungkin ya ada ulama yang pendapatnya kurang pas mungkin, maka mungkinlah dikasih alasan biar tidak sampai ada suudzon di dalamnya, yang jauh dari pengurangan salah satu daripada ulama. Jangan sampai mengurangi ulama atau menyalahkan mereka. Wa yaksid bi bayani dzalika al-bidzalikal wahm, bibayani dzalikal wahmi an-nasihata wa ta'rifan nukul as-sahihah. Dan bermaksud dengan hal tersebut, bermaksud dengan menjelaskan dugaan-dugaan tadi, bermaksud an-nasihata, jadi maf'ul bihnya yaksid ya, bermaksud untuk menasihati dan memberitahukan tentang nakal as-sahihah, dalil yang benar. Nah ini mungkin gini, jadi mungkin ada ulama mungkin dalam mengambil dalil, atau kurang pas lah mungkin ya, mungkin misalkan ya, maka kalau sekiranya perlu dijelaskan, jelaskan bahwa ini kurang dalam dalil mungkin, gitu ya. Kemudian dia diniatkan untuk tadi menasihati, memberi nasihat, juga diniatkan untuk memberitahukan ta'rif ya, cara an-nukul as-sahihah, cara mengambil dalil yang benar seperti apa ya. Wa yadhkur ma yushabihu tilkal mas'alah wa yaltabis biha wa ma yufariquha wa ma yuqaribuha. Wa yadhkuru, dan menyebutkan ma yushabihu tilkal masalah, menyebutkan apa yang menyerupai masalah tersebut. Wa yaltabis biha, dan yang meragukan, yang campur aduk, maksudnya iltibas maksudnya yang campur aduk di dalamnya. Wa ma yufariquha, dan apa yang faraqa, yang berbeda. Wa ma yuqaribuha, dan apa yang mendekati. Wa yubayyin ma'khudal hukmain wal farq bainal mas'alatain. Wa yubayyin, dan menjelaskan ma'khudal hukmain, ma'khud ya pengambilan dua hukum dan perbedaan antara dua masalah. Misal ini sebenarnya paham ini Ustaz mungkin ya, menjelaskan pengambilan antara dua hukum dan perbedaan ya dan perbedaan antara dua masalah. Misal ya gini, misalkan ada ulama berpendapat satu bilang sah, yang satu bilang tidak sah misalkan. Misal ya, maka harus dijelaskan dua-duanya, kenapa ini kok bilang tidak sah, kenapa ini kok bilang sah ya, apa dalilnya, ngambilnya dari mana ya. Misal hadisnya satu, kenapa kok bisa seperti itu, begitu.
Karena nanti kalau misal orang belajar fikih, kadang-kadang di fikih itu ada satu dalil itu digunakan banyak ulama beda hukum, gitu ya. Salah satunya misalkan satu contoh itu misal baca bismillah dalam Fatihah dan bismillah dalam sholat. Ini kalau kita baca fikih itu nanti buka kitab gitu ya, kadang-kadang ya, itu nanti ada perbedaan. Madzhab fulan sah ya. Terus ada yang lain tidak wajib baca Fatihah misalkan ya. Yang lain wajib baca Fatihah tapi bismillah tidak wajib. Ada yang sunnah saja. Ada yang baca Fatihah batal, gitu ya, gitu. Kan bingung kan? Nah, misal ada penjelasan seperti itu, si guru ini menjelaskan sudah terlanjur bahas masalah itu, harus dijelaskan satu persatu. Ini kenapa kok tidak sah? Ini kenapa kok sah? Ya, dalilnya mana? Begitu maksudnya. Jadi kalau ada dua perbedaan, ya dalam sebuah hukum jelaskan. Ya. Wala yamtani min dzikri lafdzatin istahya min dzikriha adatan in ihtija ilaiha wala yamtani min dzikri lafdzatin, dan tidak mencegah dia min dzikri lafdzatin dari menyebut lafaz istahya min dzikriha yang malu untuk dia sebut. Adatan biasanya in ihtija ilaiha apabila memang butuh disebut. In ihtija ilaiha apabila butuh disebut. Walam yatimut taudih illa bidzikriha, dan tidak sempurna penjelasan kecuali dengan menyebut lafaz tersebut. Apa ada yang mungkin ya? Nomor 2. Wallahu a'lam bishawab.